Halo, sebelum video dimulai jangan lupa diklik tombol subscribe bagi yang belum untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Halo guys, welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini aku mau bahas suatu hal yang unik dari negara Jepang. Jadi, di negara Jepang itu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi atau hal-hal yang tidak boleh kita lakukan saat kita berada di negara Jepang. Karena setiap negara itu punya aturannya masing-masing. Jadi, setiap kita berkunjung ke suatu negara, kita harus mematuhi aturan-aturan tersebut. Kita langsung aja ke bahasannya. Jepang merupakan salah satu negara yang berpegang teguh pada etika. Hal ini menyangkut kepercayaan serta norma masyarakat yang berlaku. Apa sih hal-hal yang tidak boleh kita lakukan saat kita berada di Jepang? Yang pertama adalah awashibashi. Nggak tahu gimana sebutnya. Jadi awashibashi ini adalah suatu kegiatan memberikan makanan dari satu sumpit ke sumpit yang lain. Jadi kayak misalnya kita megang sumpit nih. Lo mau bagi nggak? Terus kita ambil nih makanan kita pakai sumpit kita terus dioper ke temen kita yang ngambilnya pakai sumpit juga. Itu nggak boleh. Di sana tuh dianggap tidak sopan dan juga dianggap membawa kesialan. Kenapa? Karena hal ini seperti tradisi kremasi. Jadi di tradisi kremasi itu tulang-tulang yang tersisa dari abu sisa kremasi itu dioper kepada anggota keluarganya dengan menggunakan sumpit. Jadi nih tulang bekas abu sisa kremasi masih ada tulangnya. Diambil pakai sumpit terus dioper ke anggota keluarga yang lain dengan menggunakan sumpit dan diambil lagi pakai sumpit. Jadi kayak gitu. Kalau kalian melakukan ini pada makanan, dianggap tidak sopan dan bisa membawa kesialan. Oke, jadi yang selanjutnya masih dengan sumpit. Di Jepang itu tidak boleh meletakkan sumpit tegak lurus dengan nasi. Misalnya nasi nih, kita harus sumpit begini. Kita harus tegak lurus gini, ditancap gitu. Nah itu nggak boleh. Karena apa? Karena hal itu seperti ritual pemakaman di Jepang. Yang selanjutnya masih dengan sumpit. Jadi kita tidak boleh menggosok-gosok sumpit kayak gini. Jadi kan orang-orang tuh sering menggosok-gosokkan si sumpit ini untuk menghilangkan serbuk-serbuk kayu yang ada di sumpit tersebut. Hal ini di Jepang dinilai kasar kepada pemiliknya karena dianggap kayak kita tuh sama aja bilang sumpit ini murahan gitu, jadi nggak boleh. Yang kedua adalah kita tidak boleh memetik bunga sakura. Siapa yang nggak seneng coba lihat bunga sakura? Lucu-lucu, warnanya pink, cantik gitu. Bunga ini merupakan bunga kebangsaan negara Jepang. Dan bunga ini tuh berumur pendek dan juga dia tumbuh di musim-musim tertentu aja. Jadi di negara ini dilarang memetik bunga sakura dari tangkainya. Biasanya kan kita orang-orang sini kan kayak, ih cantik banget bunganya, ambil gitu. Ambil tuh dari tangkainya, nggak boleh kalau di Jepang. Kalau mau kalian tuh ambil bunga-bunga yang udah berguguran di bawah. Yang ketiga, kita tidak boleh memberikan uang tip di restoran. Sebenarnya udah biasa ya ngasih uang tips kepada pelayan restoran gitu sebagai bentuk kayak terima kasih gitu kan. Tapi di Jepang tuh tidak boleh melakukan hal itu karena dianggap sebagai penghinaan. Bagi mereka, si pegawai restoran ini memberikan pelayanan terbaik itu sudah menjadi suatu kewajiban agar para pelanggan tuh bisa balik lagi ke restoran tersebut. Hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di Jepang yang keempat adalah tidak membungkuk. Jadi penduduk negara Jepang itu memiliki rasa hormat yang tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan membungkuk sebelum berbicara. Membungkuk di Jepangnya disebut ojigi. Ojigi ini dianggap sudah suatu kewajiban yang harus dilakukan saat kita bertemu dengan orang lain. Ojigi ini melambangkan sikap hormat dan juga rasa segan. Nah, kalau seseorang yang tidak melakukan ojigi ini, itu dianggap tidak sopan dan sombong. Hal yang tidak boleh kita lakukan di Jepang yang selanjutnya adalah mengotori onsen. Apa itu onsen? Onsen itu semacam pemandian air panas alami yang ada di Jepang. Jadi ini tuh udah menjadi suatu ciri khas Jepang. Jadi onsen itu tempat kita berendam di air panas tapi yang alami. Jadi air panas itu alami, bukan buatan. Jadi di onsen ini kita tuh bener-bener gak boleh sama sekali ngotorin airnya. Bagi yang sudah pernah mungkin udah tahu ya. Aku sendiri sih belum pernah. Tapi aku baca di Google katanya jadi pemandiannya tuh pisah, yang perempuan sama yang laki-laki. Kita tidak diperkenankan menggunakan pakaian apapun, pakaian luar, pakaian dalam, pakaian renang itu tidak boleh juga karena dianggap akan mengotori onsen. Jadi sebelum kita masuk nih berendam di onsen, kita tuh diwajibkan untuk melepas semua pakaian dulu, lalu kita disuruh mandi dulu pakai sabun di tempat yang sudah disediakan. Habis itu kita baru boleh berendam. Dan juga untuk yang rambutnya panjang, yang rambutnya gondrong itu tidak boleh sampai rambutnya tuh kena ke air. Jadi rambutnya tuh kalau bisa dikonde, dikuncir,
kalau nggak diuntel pakai anduk ke atas gini hingga tidak kena air tersebut. Tapi kalau misalnya pemandian onsen ini digabung perempuan sama laki-laki, itu ada pengecualian. Diperbolehkan menggunakan pakaian renang, tapi tetap harus menjaga kebersihannya. Yang selanjutnya, hal yang kita tidak boleh lakukan di Jepang yaitu menenggak minuman sebelum kanpai. Apa itu kanpai? Kanpai itu semacam cheers gitu loh. Jadi gelas sama gelas ditosin gitu pelan, jangan kenceng-kenceng, pecah ntar. Jadi kanpai itu artinya bersulang. Jadi sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jepang meninggikan gelasnya lalu membenturkan pelan ke gelas teman-temannya lalu berteriak kanpai gitu. Tapi nggak tahu sih gimana teriaknya, pokoknya kanpai. Menenggak minuman bersama-sama teman dianggap melambangkan rasa pertemanan serta saling menghargai satu sama lain. Tradisi bersulang ini biasanya dilakukan saat merayakan hal-hal besar, misalnya ulang tahun, pernikahan, promosi karir, dan lain-lain. Yang selanjutnya, hal yang kita tidak boleh lakukan di Jepang yaitu kita tidak boleh berbicara keras dan menggunakan handphone di kereta. Jadi kan biasanya kita kalau naik kereta nih, aduh bosen banget ya kan. Kalau misalnya kita berdua teman atau bersepuluh gitu, kita biasa kan ngobrol kan, biasa apalagi cewek-cewek kan, si ngobrol cicit. Kalau di Jepang tuh nggak boleh. Karena dianggap mengganggu kenyamanan orang lain. Bahkan di beberapa kereta di Jepang itu mengumumkan bahwa tidak boleh menggunakan handphone selama berada di kereta, tidak menerima panggilan dan juga harus mematikan telepon selama berada di kereta. Di Jepang ini kalau misalnya pagi hari nih jam-jam kerja gitu kan lagi rame-ramenya ya, di kereta itu suasananya biasanya sepi, sunyi. Orang-orang tuh lebih memilih untuk membaca buku atau koran atau juga dia dengerin lagu di headset. Yang selanjutnya, hal yang kita tidak boleh lakukan selama kita ada di Jepang yaitu tidak boleh menggunakan kursi prioritas. Jepang ini kan terkenal dengan sistem transportasi umumnya yang maju. Salah satu fasilitas yang ada di transportasi umum itu ada priority seat atau kursi prioritas. Golongan-golongan yang termasuk dalam kursi prioritas ini biasanya manula atau manusia lanjut usia, ibu hamil, orang tua yang membawa anak, dan juga orang sakit. Nah, kalau misalnya kita tidak termasuk ke dalam golongan tersebut, lebih baik kita jangan duduk di kursi itu, meskipun kursi itu kosong. Yang selanjutnya, hal yang kita tidak boleh lakukan di Jepang yaitu berhenti di sisi kanan eskalator. Jadi kalau misalnya kita naik eskalator nih, kan eskalator biasanya untuk 2 orang gini ya. Nah, kalau di Jepang itu, kita tuh tidak boleh berdiri di sisi kanan. Jadi mereka rata-rata itu berdiri di sisi kiri eskalator karena ya sisi kanan itu diperuntukkan untuk orang yang sedang buru-buru. Kalau misalnya yang tidak buru-buru, yang diri aja gitu santai gitu nungguin sampai atas, itu lebih baik di sebelah kiri. Karena di sebelah kanan tuh kadang kan ada orang-orang yang buru-buru ya, jadi naik eskalator pun dia pun lari atau jalan gitu kan. Nah, dia akan menggunakan sisi yang sebelah kanan. Jadi kalau misalnya lagi buru-buru itu kan kita bisa berbenturan dengan orang lain kan gitu. Nah, saat eskalator sedang ramai, pasti kan kita tidak mungkin terhindar dari yang namanya berbenturan dengan orang lain atau bertubrukan. Oleh karena itu, di setiap sisi eskalator itu terpasang handrail gitu, kayak buat pegang gitu, buat kita pegangan tangan agar bisa berjalan di eskalator dengan aman. Yang selanjutnya, hal yang kita tidak boleh lakukan di Jepang adalah membuang sampah sembarangan. Di Jepang itu tidak terlihat ada sampah yang berserakan. Hal ini karena penduduknya itu sadar akan kebersihan, sehingga mereka tidak membuang sampah sembarangan. Sampah di sana juga dipisahkan menurut materialnya. Jadi ada yang sampah mudah terbakar, ada yang tidak mudah terbakar, ada sampah yang bisa didaur ulang. Terdapat juga tempat sampah berupa vending machine. Gimana tuh bacanya? Di mana mesin tersebut akan memisahkan sendiri sampah itu menurut materialnya. Yang selanjutnya adalah kita tidak boleh makan dan minum sambil jalan. Jadi kalau misalnya kita pesen makanan nih, biasa kan orang sini ya, kalau pesen makanan tuh beli, abis itu makannya sambil jalan gitu kan. Sambil jalan nih makan apa, biskuit atau es krim atau makanan lainnya. Itu tidak boleh dilakukan di Jepang karena dianggap tidak etis oleh masyarakat Jepang. Kalau misalnya kita melakukan hal ini nih, kita makan dan minum sambil jalan, itu biasanya kita akan mendapatkan sanksi sosial berupa kayak tatapan sinis atau pandangan gak terima dari orang Jepang aslinya. Kenapa begitu? Karena orang Jepang itu sangat sadar akan kebersihan. Mereka tuh gak suka ada makanan atau minuman yang jatuh di jalanan.
Kalau misalnya kita mau makan di luar dari restoran itu, kita tuh lebih baik untuk keluar dari situ dan duduk dulu makan di situ. Atau enggak, biasanya di Jepang itu ada konbini atau toko mart gitu di jalanan gitu. Nah, orang Jepang itu biasanya akan makan di lokasi itu juga. Jadi dia nggak bawa-bawa makanannya sambil jalan, sambil dimakan di jalanan, itu enggak. Atau juga kalau misalnya kita beli makanan atau minuman di vending machine tuh, yang mesin makanan atau minuman itu, lebih baik kita langsung minum atau makan di situ juga, jangan dibawa jalan. Jadi kita tidak mengotori tempat lain dan juga kita bisa langsung buang sampahnya di sana karena sudah disediakan. Yang selanjutnya, hal yang kita tidak boleh lakukan di Jepang adalah kita tidak boleh buang ingus di jalan. Maksudnya gini loh, pakai tisu, kalau nggak pakai sapu tangan, terus diginiin, set, gitu gak boleh. Itu sangat tidak etis. Bayangin aja, nggak usah di Jepang, di sini aja nih kita lihat nih, ada yang tiba-tiba serot aja. Kalau misalnya kita tuh lagi flu, jangan keluarin isinya di tempat umum, cukup ditahan dan dihirup dulu sampai kondisi yang memungkinkan. Untuk mengeluarkannya, misalnya di toilet, atau kita bisa menyekanya dengan sapu tangan. Ini kan meler nih, kita lap aja gitu. Nah, sapu tangan ini di Jepang cukup populer. Rata-rata orang Jepang pakai sapu tangan untuk menyeka keringat dan juga untuk mengelap tangan kalau habis cuci tangan. Nah, penggunaan sapu tangan ini bertujuan untuk mengurangi limbah pemakaian tisu. Banyak toilet umum di Jepang yang tidak menyediakan fasilitas pengering tangan. Hal ini cukup membantu orang Jepang untuk membiasakan diri menggunakan sapu tangan dan juga mengurangi limbah tisu. Yang selanjutnya, hal yang kita tidak boleh lakukan di Jepang adalah jangan melakukan kontak fisik. Jadi kontak fisik ini sangat jarang dilakukan di negara Jepang. Mereka lebih memilih membungkuk atau mengangguk sebagai bentuk hormat atau sapaan. Jadi mereka tuh jarang berjabat tangan. Jabat tangan atau berpelukan, biasa tuh bro gitu kan, itu cuma dilakukan untuk orang-orang yang sudah akrab saja. Yang selanjutnya, hal yang kita tidak boleh lakukan di Jepang adalah kita tidak boleh memakai sepatu di dalam rumah. Kalau hal ini sih di Indonesia pun kita udah melakukan hal tersebut ya. Biasanya kan kalau kita lihat di negara-negara barat gitu ya, mereka tuh masuk rumah pakai sepatu, ya kan. Kalau kita lihat di film-film gitu kan. Tapi kalau di Jepang itu tidak boleh. Mereka tuh udah nyiapin sendal rumah. Jadi pas kita masuk rumah, kita copot tuh di luar sepatunya. Terus kita masuk di dalam rumah itu, kita sudah disediakan atau sudah ada sendal rumah yang biasa dipakai. Jadi kalau misalnya kalian lagi ke Jepang, terus kalian bertamu ke rumah orang Jepang, kalian jangan pernah masuk dengan sepatu kalau kalian gak mau kena marah. Yang selanjutnya, hal yang kita tidak boleh lakukan di Jepang adalah kita tidak boleh menyeberang jalan jika lampu lalu lintasnya masih hijau. Jadi kita tidak boleh menyeberang saat itu lampu masih hijau. Kalau di sini zebra cross itu sudah tidak sangat dihargai ya, tapi kalau di Jepang ini sangat dihargai, sangat dipatuhi. Jadi di sana meskipun lalu lintas kosong, tapi lampu lalu lintasnya masih hijau, tidak ada orang yang menyeberang karena tidak boleh. Jadi kalian yang sedang berkunjung ke Jepang, jangan sekali-sekali kalian mau nyebrang nih, terus kalian lihat masih lampu hijau, tapi kalian lihat kosong nih jalanan, nggak ada di sana nggak ada sama sekali mobil yang lewat atau motor, terus kalian nyebrang, jangan pernah lakukan itu. Yang terakhir adalah hal yang kita tidak boleh lakukan di Jepang, yaitu jangan terlambat. Jepang sebagai salah satu negara maju sangat menghargai yang namanya waktu. Saking menghargainya, kalau misalnya nih kereta telat 1 menit aja, petugasnya itu akan minta maaf sama penumpang sampai itu penumpang turun, akan minta maaf lagi. Padahal cuma 1 menit terlambatnya. Wow. Gitunya Jepang menghargai waktu. Jadi jangan coba-coba kalian ngaret ya di Jepang. Buat kalian yang baru ke Jepang, jangan khawatir akan pelanggaran terhadap berbagai etika Jepang. Gak perlu takut dan khawatir, karena orang-orang di sana akan tahu bahwa kalian itu turis. Jadi mereka akan maklum. Tapi kalau misalnya kita udah tahu, coba terapin aja ya. Jadi segitu aja hal-hal yang tidak boleh dilakukan di negara Jepang. Keren banget gak sih? Menurut kita tuh kayak hal sepele gitu kan, tapi menurut mereka tuh itu suatu hal yang harus dipatuhi. Jadi segitu aja videonya. Semoga informatif dan memberikan manfaat untuk kalian. Dah.